Podcast Tren. Podcastnya Pondok Pesantren. Pesantrennya tren, santrinya keren. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali dalam acara Podcast Tren. Podcastnya Pondok Pesantren, pesantrennya tren, santrinya keren. Alhamdulillah, podcast kali ini kita di tempat yang berbeda. Kita sedang rihlah, sedang berada di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan waktu tidak banyak juga. Kita telah bersama Bapak, kita belum kenalan nih sebelumnya. Kanda Kusmana. Siapa? Kanda Kusmana. Kanda Kusmana. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi perkenalannya, saya silahkan aja Bapak memperkenalkan diri. Dan mungkin dalam kesempatan pagi kali ini kita akan tahulah sejarah singkat daripada Masjid Istiqlal ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan saya hormati Bapak Ketua Pondok Pesantren, khususnya Bapak siapa tadi? Bapak Satiri. Bapak Satiri. Yang saya hormati para ustadz dan saya cintai para santri dari Pondok Pesantren Al-Islamiyah Cikalongwetan, Bandung. Alhamdulillah saat ini sudah ada di tempat yang mulia, yaitu di Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan saat ini bisa berkunjung di Masjid Istiqlal dan insya Allah nanti sampai di masjid terbesar di dunia, yaitu di Masjid Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram. Masjidil Haram. Gitu. Mudah-mudahan insya Allah. Amin, ya. amin. Yang penting asal pecinta Al-Quran, pecinta masjid, Allah sampaikan dengan cara Allah sendiri. Amin. Salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan orang sedayana, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya sebagai mungkin bagian daripada kepengurusan Masjid Istiqlal akan menyampaikan, karena saya tadi diminta, saya juga nggak tahu akan seperti ini, nggak tahu kan istilahnya itu. Mohon izin, Dan Pak. kebetulan saya pun bertugas piket ini hanya sebulan 2 kali, ya kebetulan pas hari ini buat saya. Gitu kan. Sedikit aja akan menyampaikan sejarah singkat Masjid Istiqlal. Perkenalkan dulu, nama saya Kanda Kusmana, atau mungkin lengkapnya Haji Kanda Kusmana, karena tahun 2012 saya mendapat maghfirah, termasuk pengampunan ya. Iya. Karena setelah diampun Allah angkat dan saya diberangkatkan ke Masjidil Haram melalui undangan Raja Salman, Raja ya kerajaan kan itu. Jadi tidak disangka-sangka itu. Luar biasa anugerahnya seperti itu. Dari masjid ke masjid, orang Garut bisa di Istiqlal dan berangkat ke Masjidil Haram, itu pun lagi cuti di Garut. Gitu kan itu ceritanya. Nah, kemudian saya bagian daripada fasilitas ibadah. Fasilitas ibadah itu ada lantai utama. Kebetulan saya sebagai penanggung jawab lantai utama, bagian daripada takmir ataupun peribadatan. Nah, di Istiqlal ini mulai kita dari sejarah Istiqlal dulu. Sejarah Istiqlal yang singkatnya, jadi di era zaman Soekarno, waktu itu gereja sudah di mana-mana sudah mewah-mewah, sudah bagus. Salah satunya katedral, gereja katedral itu didirikan tahun 1800-an. Nah, sementara Istiqlal tahun 1954. Diresmikannya tahun 70. Dan di peletakan batu pertamanya tahun 61. Maaf, 61. Nah, setelah direncanakan pengen punya masjid waktu itu, makanya dipilih tempat. Ada beberapa tempat, salah satunya tempat ini dulunya benteng. Makanya di bawah itu banyak terowongan, banyak bekasnya ya, bekas tempat benteng yang dulu
patung itunya dibawa ke Belanda. Nah, akhirnya disepakati akan diadakan masjid di pusat kota, yaitu di Jakarta ini. Makanya diadakan sayembara. Waktu itu diadakan sayembara, yang ikut sayembara banyak, ya. Salah satunya yang dapat lolos ke penyisian itu ada 5. Nah, dari 5 diseleksi lagi 1 yang berjudul ketuhanan istilahnya. Nah, itu tanpa nama. Jadi waktu itu disayembarakan itu tanpa nama jelas atau agama atau apa. Makanya setelah diresmikan, setelah dinyatakan menang, ternyata pemenangnya adalah Fredrik Silaban. Itu orang Katolik. Yang mendapatkan sayembara ini adalah Fredrik Silaban, keturunan Belanda, orang Katolik yang tinggal di Sumatera aslinya. Nah, setelah itu terus mulai dibangun dan peletakan batu pertamanya waktu zaman Presiden Soekarno tahun 1961. Prasastinya ada sebelah kiri sini. Nanti kalau mau lihat di tiang itu peresmian yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto waktu udah ganti presiden karena dibangunnya belasan tahun ya istilahnya itu. Nah, setelah itu terjadi maka beginilah bentuknya. Nah, kemudian luas tanah yang dibangun di sini itu bukan luas tanah yang dibangun, luas tanah keseluruhan ada 9,5 hektar. Jauh lebih banyak di Bandung atau di masjid-masjid nasional yang lain. Ini kan masih bukan masjid nasional, tapi ini masjid negara. Nah, masjid negara yang semua ya harus ada perkaitannya dengan kenegaraan. Ya. Nah, kemudian semua ini mengandung makna dan arti. Mengandung filosofis. Filosofinya ada. Kita tiang nih. Tiang. Ke tiang dulu ya. Tiang ini udah ada yang pernah ngitung belum tadi? Tiang ini jumlahnya 12. 12 itu simbol dari apa? Kira-kira. Simbol daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal. Ini 12. Itu dari Nabi. Kemudian tinggi dari sini ke situ ini adalah 17 meter. Nanti artinya ada. Kemudian antara tiang ke tiang ini ada 8 meter. 17, 8. Diameter dom atau kubah ini 45. Kira-kira simbol dari apa? Kemerdekaan. 17, 8, 45. Simbol kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Itu simbolnya. Kemudian kita ke lantai. Itu dari itu. Ke lantai ini selantainya udah dihitung belum? 1, 2, 3, 4, 5. Ini simbol daripada rukun Islam. Kemudian Pancasila juga. Yang kesatunya lagi ada ke sholat juga. Tapi yang dominannya itu adalah pengertiannya ke rukun Islam dan Pancasila. Nah, kemudian udah tahu belum ini tiangnya ada berapa? Tuh tiang-tiang yang jajar itu berapa? Belum ada yang tahu kan? Tiang itu jumlahnya 144. Kalau nggak ini aja. Surat Al-Quran ada berapa? 114. 100? Surat Al-Quran? 114. Nah, gitu saya lupa. Nah, surat Al-Quran itu disimbolkan di tiang ini. Kalau mau hitung aja sendiri. Ya, insya Allah. 114 tiang. Itu surat Al-Quran. Itu Katolik loh yang merancangnya. Dan alhamdulillah dari anak Silaban itu satu masuk Islam yang perempuan itu udah nenek-nenek juga sekarang. Sering kesini kalau ada ini pasti datang. Nah, ini dari lantai ini. Kemudian bangunan aja dulu. Luas lantai ini semuanya dari 100 kali 100. Dari tiang paling pinggir ke tiang paling itu ada 100. Ini luasnya itu ada 1 hektar. Dan alhamdulillah bisa diisi minimal atau kurang lebih 10.000 untuk lantai ini untuk sholat. Tapi kalau untuk talim model rapat begini ya kalau satu sapnya dibagi 2 tinggal kali. Kalau mau dirapat 3 berarti tinggal kali 3. Itu aja.
Berarti minimal 30.000 bisa untuk lantai utama kalau untuk taklim. Kalau taklim-taklim seperti Akim ataupun yang anak-anak muda, apalagi sekarang udah ngetren lagi, udah dengar gak Ustadz Halimah? Ustazah Halimah Al-Idrus. Ya. Itu nggak ada laki-laki, nggak boleh nongol situ laki-laki, saya pun diusir. Nggak boleh. Ini penuh sampai ke lantai 5. Nggak berapa puluh ribu coba. Ya. Itu lagi ngetren-ngetrennya sekarang dan memang penyampainya enak. Nah kemudian di sono nanti ada menara di pojok luar, nanti lihat aja menara. Itu menara tingginya 6.666 cm. Berarti kira-kira berapa puluh meter? 66,66 meter. Itu adanya di pojok sana. Nah, kemudian terasnya adanya namanya teras raksasa. Nah, luas tanahnya 9,5 hektar, sementara bangunannya adalah 2,2 kalau nggak salah. Maaf kalau salah nih, saya udah lama nggak paham. Karena ini bagian ini sebenarnya ada humas. Yeah. Jadi ini saya juga bukan faknya, bukan bagian saya, karena ini mestinya humas. Cuman kalau pagi ini humas belum ada. Sementara santri mau akan melanjutkan perjalanan kan gitu istilahnya untuk melanjutkan. Nah, jadi luas bangunannya adalah 2,2 hektar, luas tanahnya 9,5 hektar. Nah, itu untuk dari segi bangunan. Dan alhamdulillah sekarang parkiran, kalau parkiran bis kan di luar ya. Iya, kalau dulu di dalam. Nah, itu juga ada parkiran terbaru di bawah tanah, itu ada 2 lantai, muat sekitar 1.000 mobil atau minibus ya, mobil kecil itu kan. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, itu dari segi fisik bangunan. Nah, kemudian dari kepengurusan. Kepengurusan ini Masjid Istiqlal dipimpin ketua harian. Ada yang namanya imam besar. Imam besar yang sekarang adalah Profesor Dr. Kiai Haji Nasiruddin Umar Emba yang saat ini sedang di Amerika. Beliau akan kurang lebih 1,5 bulan di sana. Menjelang puasa mungkin baru pulang karena urusan dinas kan gitu. Yeah. Dan kemudian turun dari imam besar ke bidang-bidang. Ada namanya bidang riayah. Bidang riayah itu yang mengurusi bangunan, listrik, keamanan, kebersihan, itu riayah bagiannya. Nah, kemudian ada yang namanya peribadatan. Peribadatan itu ngurusin tentang ubudiyah, yaitu kegiatan-kegiatan termasuk ngurus penceramah, ngurus kegiatan hari-hari besar, jadwal kiai, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan di peribadatan ini ada yang dinamakan fasilitas ibadah. Fasilitas ibadah itu khusus untuk ngurusin fasilitas ibadah ini di lantai utama ini. Ya. Salah satunya sebagai penanggung jawab ya saya lah istilahnya. Nah, kemudian kesibukan lantai utama itu pertama yang harus dilakukan khususnya tamu-tamu besar. Kalau Jumat di sini nggak bisa sembarang. Nih kalau ada tamu minimal 3 saf di depan mihrab ini untuk tamu-tamu minimal delegasi dulu. Ya. Ada imam, ada duta besar dan sebagainya. Nah itu duduknya diatur. Kebetulan yang ngaturnya ada di sini. Nah, bagian saya yang ngatur. Di mana posisi duduknya duta besar. Nah, yang tidak boleh diganggu hanya di sini ada di Istiqlal itu ada yang namanya imam 1, imam 2. Jadi kalau hari Jumat itu ada imam 2, ada muadzin 1, muadzin 2. Kalau dalam bahasa itu badal lah istilahnya itu. Nah, jadi tugasnya di depan mihrab ini, di depan pengimaman ini, mau acara kenegaraan ada presiden siapapun orangnya, di situ tidak boleh ganggu gugat. Jadi imam pertama, imam kedua, muadzin. Nah, baru sebelah sininya ada kabid peribadatan, baru Bapak Imam Besar, baru setingkat menteri ataupun debes ke sininya. Itu sampai itu nggak boleh salah duduknya. Nah, untuk yang lain-lainnya ada di belakangnya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya bidang sosial dan keumatan. Itu di Istiqlal itu suka ngadain seperti bantuan ataupun ngurusin yatim.
Yatim insya Allah setiap bulan puasa itu minimal 1.000 yatim yang ditangani langsung oleh Istiqlal. Kemudian banyak juga bantuan-bantuan. Akhirnya seperti tahun kemarin hampir sekitar 2.000 anak yatim. Masya Allah. Itu dengan bantuan-bantuan dari lembaga yang lain ya itu. Nah itu dibagikan di bulan puasa menjelang akhir Ramadan. Dan itu minimal alhamdulillah memang belum besar sih, baru sampai 500.000 per anak. Kalau kali 2.000 ya tinggal ngitung kan gitu istilahnya tuh. Kemudian ada lagi di situ bagian diklat, bidangnya tuh bagian diklat. Nah itu kegiatan-kegiatan pendidikan, pelatihan yang sudah terjadi di sini, umpama dari angkatan darat, angkatan laut, udara, itu diklatnya di Istiqlal. Nah kemudian ini dengan listrik seperti ini itu biayanya berapa sih sebenarnya kan gitu? Iya. Ini bayar nggak listrik kalau negara kira-kira? Bayar nggak? Harusnya bayar. Bayar. Duitnya dari mana? Ya dari negara. Duitnya datang dari negara, dibayarkan ke negara lagi gitu kan. Dari karena negara. Beda. Listrik lain. Kita datangnya dari mana sumber dananya? Sumber dananya itu dari kita itu di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi dari negara lewat Kementerian Agama baru turun ke Istiqlal. Kalau nominalnya nggak usah disebutin, nanti salah saya. Kan itu. Yang jelas masih kurang. Istiqlal kalau umpama pendanaannya minimal udah 50 miliar aja per tahun mungkin cukup. Ini jauh belum nyampe 50 miliar. Mudah-mudahan semenjak nanti 2024 ini ganti presiden, siapapun presidennya, siapapun itu ya. Itu bisa ditutupi kebutuhan Istiqlal itu kan. Ya. Nah, kemudian untuk listrik segala macamnya, dan alhamdulillah dengan Presiden Joko Widodo kemarin secara spontan, mungkin beliau yang bukan pengajuan, sebenarnya sih udah pengajuan setiap ini bisik-bisik imam besar ini katanya udah sekian puluh tahun belum direnovasi. Akhirnya dari Presiden perintah untuk direnovasi dan menggelontorkan dana kurang lebih 500 kalau nggak salah 546 kurang lebih ya. Iya. Mudah-mudahan salah kan gitu. Itu ini kan dulu nggak ada beginian, lampunya belum keseluruhan segini. Ini lampu ini bisa dibikin sekian puluh warna, 900 warna. Mau dijadikan seperti diskotik bisa. Iya seperti itu. Iya. Nah, waktu itu seperti itu. Cuman kita dibutuhkan hanya untuk terang dan redup. Jadi kalau kegiatan Qiyamul dan alhamdulillah di Istiqlal sudah diadakan kegiatan Qiyamul setiap sebulan sekali minggu ketiga malam Jumat. Kalau untuk malam Jumat baca yasinan, kirim arwah, tambah sholawat. Biasanya di sini pakai adiba ya, gitu untuk marhabanan segala macam. Itu setiap malam Jumat, setiap malam diadakan. Dan untuk Qiyamul-nya sebulan sekali ya. Dan untuk setiap bulan Maulid kalau nggak salah, lupa saya padahal saya sebagai pelakunya. Itu diadakan simaan Al-Quran mulai dari habis subuh menjelang jam 6 sampai menjelang Isya 30 juz yang alhamdulillah dipimpin langsung oleh tadi temennya Ustadz siapa tadi? Oh, Ustadz Cepi. Itu namanya anak muda juga, asal dari Kalimantan, penghafal Quran luar biasa di sini, Ustadz Muzakir Abdurrahman, LCMA. Nah itu saat ini imam termuda, karena baru nikah, belum punya anak juga sekarang. Nikahnya di sini. Kebetulan fasilitasnya ada, kemudian ilmunya mumpuni. Dapatin anak imam Masjid Istiqlal. Bapaknya pensiun, alhamdulillah diganti sama beliau. Tapi bukan KKN karena kemampuannya luar biasa, itu kan. Penghafal Qur'annya pakai haturnya itu bilang, "Ini mohon maaf saya sebagai kepanitiaan kalau acara itu, saya cuma nyimak. Asal ngobrol dikit aja nggak tahu itu sampai mana bacaannya." Makanya aduh Masya Allah, saya bersyukur, terima kasih alhamdulillah kepada anak-anak tercinta ini. Ahli Quran itu luar biasa. Allah jamin rezekinya dunia akhirat. Amin. Dan Allah jamin keselamatan di dunia akhirat. Bahkan sampai
jasadnya pun kan nggak ada yang berani mengganggu, sampai semut ataupun ulet apa, penghafal Quran itu diselamatkan oleh Allah, tidak busuk. Dan banyak terjadi apa? Terjadi kegiatan bongkar makam dan begitu masuk itu. Padahal udah puluhan tahun, bahkan 100 tahun. Bahkan cerita ulama kita terbesar yaitu Kiai Haji Kiai Nawawi Al-Bantani itu kan waktunya dibongkar. Begitu sama kerajaan waktu setahun dibongkar, begitu cerita udah dibongkar setahun itu masih utuh, nggak ada apa-apanya. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah ulama Indonesia yang ada di makam Baki situ itu masih utuh. Di situ lagi kemarin kiai dari Jawa, ketua NU Maimun Juber, Kiai Maimun itu pun meninggal di sana. Dibagi itu nggak bisa dinilai juga karena penghormatan luar biasa. Makanya di Indonesia luar biasa ilmu-ilmunya yang didapat. Untuk itu semangatlah para santri yang lagi berjuang sebagai penghafal Al-Quran, khususnya dari pondok pesantren Al-Islami Bandung Barat ya. Karena saya juga ada keluarga di situ, sebenarnya banyak di Bandung. Nah, kalau asal saya kan dari Garut jauh, ya kalau saya mau dari sisi gunung. Cuman biasanya nih, kalau orang kampung itu walaupun nggak mondok, ya kalau cuma ngaji kecil-kecilan udah anggap kita kecil di kampung juga belajar bahasa. Jadi nah istilahnya itu alhamdulillah gitu. Beda sama anak Jakarta. Ngajinya dari gurunya guru YouTube aja paling bisa. Google kan gitu mbah YouTube. Nah, kemudian dari listrik ini biayanya kalau sebelum renovasi itu per bulan itu mencapai hampir sekitar 250 juta per bulan. Nah, kemudian air itu bayar nggak sih? Air itu bayar juga. Yeah. Karena air itu ada tambahan dari PAM. Nah, sekarang kita udah punya mata ngebor dalamnya 250 meter. Itu 4 titik. Makanya kalau waktu awal-awal tuh air itu anget. Seperti Kiai kalau kita di Mekah itu kan air itu anget kuku. Nah, di sini juga sama. Kalau tadi subuh biasanya kalau mandi subuh itu enak karena airnya itu air anget kuku. Karena kedalamannya 250 meter. Bukan main. Kalau cuma 100 meter baru titik gagal, habis terus, nggak cukup. Bahkan waktu ada kegiatan dulu 212 yang sampai ratusan ribu kemanapun manusia, kebetulan saya lagi tiket juga waktu itu. Zikirnya di Monas saya merinding. Zikirnya di Monas ini goyang rasanya, gemuruhnya zikir itu udah nggak keruan kayak seperti apa. Zikir la ilaha illallah sambil itu padahal di jauh kan di Monas sana, tapi kedengaran ke sini sangat luar biasa. Nah, itu akibat itu. Nah, sebenarnya ini untuk sejarah singkatnya seperti itu, karena ini tugasnya adalah tugas humas. Humas ini masih pagi belum ada, sementara rombongan akan melanjutkan perjalanan yang masih panjang mungkin kan gitu. Jadi saya mewakili aja daripada sama sekali nggak ada kosong untuk penjelasan isikam. Itu pun mungkin ada salah sedikit kalau nanti dengan data-data kurang akurat ya mohon maaf, karena saya aslinya itu bukan ahlinya istilahnya itu. Nah, cuman dulu ya kadang-kadang orang istiqlal masih sih nggak tahu sejarah, tapi detailnya yang lengkapnya kalau di humas tuh nanti sebenarnya kalau di humas tuh ada bukunya, bahkan suka dikasih gitu kan. Ini karena humasnya belum ada, baru istilahnya itu ya sekedar penyampaian, sekedar biar tahu aja sedikit. Mungkin secara singkat saja dan keseluruhannya kami udah sampaikan. Maksimal untuk jamaah tuh menampung sekitar 100.000 lebih. Jadi kalau kegiatan bulan Ramadan ini penuh, taraweh penuh, kemudian kalau sekedar tahu aja ya, itu tarawehnya kalau dulu 2 gelombang, ada gelombang 11, kedua 23 dengan witir. Nah, sekarang ini tidak ada lagi 2 gelombang.
Jadi lanjut dari awal sampai 23. Bagi yang mau 11 witirnya di rumah. Nah kalau sekarang gitu ya. Jadi kalau sholat tarawih di Istiqlal, kalau ke sini mau 11 ya udah ngikut aja. 11 pulang gitu aja. Karena Istiqlal imam akan lanjut perjalanan dari Istiqlal sampai ke Masjidil Haram. Kalau mau turun di Soekarno Hatta nggak apa-apa gitu loh. Jen sendiri gambarnya seperti itu istilahnya. Alhamdulillah ya, rancangan imam besar sudah berjalan. Luar biasa kita, guru kita semuanya. Jadi itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf daripada kekurangan. Tadi sebutkan karena ini akan ada di share seolah-olah. Nah, kalau seandainya ada data yang kurang akurat atau kurang lengkap, mohon maaf karena kalau yang aslinya ada di buku ataupun humas ya. Orang humas yang harusnya menyampaikan, sekali lagi karena humasnya masih pagi, karena ini tidak ada perjanjian, ini spontanitas. Nah masa saya diminta nggak bisa sama sekali lah. Insya Allah lah saya sampaikan ala kadarnya, tapi insya Allah nggak terlalu jauh daripada aslinya. Mungkin Ustaz yang saya sampaikan mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah membersamai kami mengisi kegiatan pagi hari ini di Masjid Istiqlal ini. Walaupun singkat tapi padat, alhamdulillah ternyata Masjid Istiqlal ini dibangun dengan begitu dalam makna filosofisnya, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, Santriza dimanapun berada, demikianlah podcast di Masjid Istiqlal ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak.